Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 7 Desember, judul renungan kita, Seorang Imam Besar. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 9 ayat 11 dan 12. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dasar kepercayaan ke-24, pelayanan Kristus di tempat suci surgawi. Ada sebuah tempat kudus di surga, kemah suci sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Di dalamnya, Kristus melayani atas nama kita, menyediakan bagi orang-orang percaya manfaat-manfaat dari korban penebusannya yang dipersembahkan sekali untuk selamanya di kayu salib. Ia ditahbiskan sebagai imam besar agung kita dan mulai pelayanan syafaatnya pada saat kenaikannya. Sekali lagi, kita telah sampai pada kepercayaan dasar yang membedakan umat Advent dengan sebagian besar umat Kristen lainnya. Kami menemukan bahwa ajaran ini begitu melekat erat dalam seluruh Alkitab, sehingga kami mengalami kesulitan untuk memahami mengapa orang lain tidak mempercayainya. Tetapi orang Kristen lain memiliki beberapa alasan untuk khawatir tentang kepercayaan kita terhadap kebaktian bait suci. Untuk satu hal, mereka khawatir bahwa kita berpikir bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib tidak cukup. Tetapi kita percaya pada kecukupan pengorbanan itu untuk selamanya. Lalu ada sikap kita kadang-kadang. Pernahkah Anda terlibat dalam diskusi di mana orang-orang berdebat tentang dimensi yang tepat dari tempat kudus surgawi? Pernah? Hal ini tidak cantik. Itu juga tidak saleh. Tentunya malaikat-malaikat yang disulam di bait suci duniawi dimaksudkan untuk mewakili malaikat-malaikat yang asli di surga, bukan malaikat-malaikat yang disulam di atas sana. Tentunya tahta Allah tidak berada di kotak berlapis emas yang terbuat dari kain ini dan itu. Dan kerup-kerup yang menaunginya adalah nyata. Anak-anak, ketika kita mengesampingkan hal-hal kecil ini dan memperhatikan kebenaran besar yang dibeberkan dalam firman Tuhan, kita akan lebih mudah mendapatkan teman dan pendengar yang tertarik. Namun, terserah kepada Allah untuk mengubah pikiran seseorang, bukan kita. Kata Ibrani menyatakan dengan sangat jelas bahwa imam besar agung kita sedang melaksanakan pengorbanannya yang sempurna untuk kita. Kita percaya bahwa seperti yang dikatakan dalam ayat ini, tabir di antara ruang-ruang duniawi melambangkan tubuh jasmani Yesus yang dilihat dalam satu cahaya dengan aman menutupi keilahian sehingga kita dapat melihatnya. Dan dilihat dalam cahaya yang lain telah terkoyak dari atas sampai ke bawah untuk memberikan kita akses yang berani kepada tahta Allah. Kita sangat berterima kasih untuk keduanya. Anak-anak,
Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Imam Besar yang Agung, saya ingin sekali berterima kasih kepadamu atas pelayananmu sejak awal mula sampai hari ini. Saya berdiri di bawah sayapmu, percaya pada pendamaianmu, menempatkan dirimu yang sempurna di tempat saya. Amin.